Cuma selisih 500.000 mending Xiaomi 14T nggak sih? Tapi kok desainnya Redmi Note 14 Pro Plus 5G cakep banget ya. Alamak, pening kepala gua ya kan. Ya udahlah, langsung aja kita adu aja kali ya dua HP ini. Kira-kira siapa yang bakal menang ya kan? Langsung saja ubur-ubur ikan lele. Mending yang mana le? Pertama kita adu dulu performanya bre. Kalau dari skor Antutu 10-nya doang sih Redmi Note 14 Pro Plus 5G kalah telak ya 1,2 juta berbanding 750.000. Tapi ada yang menarik nih kalau kita lihat detail datanya. Skor CPU Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang pakai Snapdragon 7S Gen 3 ternyata sedikit lebih kenceng dari Xiaomi 14T yang pakai Dimensity 8300 Ultra. Agak aneh memang soalnya kalau lihat hasil pengujian Geekbench 6 mau itu single core score ataupun multi core score, Dimensity 8300 Ultra di Xiaomi 14T ini unggul semua. Jadi ya itu tadi ya gambaran performa dari sudut angka-angka sintetisnya. Buat gambaran realnya kita ambil data dari gaming test. Di sini kita bandingkan game Mobile Legends AI kali ya yang kita mainkan di preset rata kanan alias Ultra dan kita mainkan 1 jam juga. Ternyata hasilnya nggak begitu jauh beda bre. Xiaomi 14T unggul tipis dengan rata-rata 113,7 fps berbanding 111,8 fps. Minimum fps-nya pun beda tipis banget ya. Jadi gimana tuh ya kan? Dari penilaian pertama tadi udah mulai ragu kah sama Xiaomi 14T? Coba dah komen di bawah. Dengan performa kenceng apa nih yang bakal dikorbanin? Stabilitasnya kah? Ya udah kita tes CPU throttling tes selama 45 menit yang sebagai berikut. Dari grafik sih udah kelihatan ya kalau Snapdragon 7S Gen 3 di Redmi Note 14 Pro Plus 5G lebih oke, bahkan cenderung stabil di akhir-akhir. Sedangkan Dimensity 8300 Ultra di Xiaomi 14T malah di akhir-akhir agak turun nih. Kenapa bisa agak turun? Karena kena throttle bre. Terlihat di perbandingan suhu berikut, Xiaomi 14T lebih panas 2 derajat Celcius dari Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Baik itu di area layar ataupun di area backdoornya. Jadi udah jelas ya, ada yang dikorbankan dari performance yang kenceng tadi. Apa itu? Suhunya jadi panas gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke poin nomor 3 yaitu desain. Tapi di sini bakal subjektif banget sih ya. Pasti banyak yang nggak setuju dan ada juga yang setuju. Karena memang kedua HP ini tuh punya desain yang cukup bertolak belakang. Satunya curve design, satunya lagi ya kalian bisa lihat ya laki banget gitu loh. Tapi entah kenapa ya kita jatuh cinta sama si Redmi Note 14 Pro Plus 5G ini bre. Modul kameranya yang simetris ini gak bisa gak dipandang. Iya sih desain modul kameranya bukan yang OG desainnya mereka, tapi tetap aja keren gitu loh. Apalagi kalau teks AI kameranya dihilangin. Beuh ya. Tapi gimana pendapat kalian? Coba komen di bawah. Soal desain Xiaomi 14T ini juga bukan desain yang jelek kok. Tapi awal-awal tuh warga kagak terima karena mirip sama kompor gas 4 tungku. Balik lagi ya, semua desain subjektif tapi aku pribadi lebih demen Redmi Note 14 Pro Plus 5G bre. Poin keempat, boleh kali ya kita ngomongin build quality sama durability-nya. Kedua HP ini sama-sama pakai backdoor kaca bre. Tapi Redmi Note 14 Pro Plus 5G lebih premium di sisi frame karena udah pakai aluminium. Dengan konsekuensi bobotnya ya 12 gram lebih berat gitu loh. Kalau dari segi proteksi, Xiaomi 14T juga agak ketinggalan nih karena memang masih pakai proteksi Corning Gorilla Glass 5 buat proteksi layarnya. Sedangkan si Redmi Note 14 Pro Plus 5G udah pakai Corning Gorilla Glass Victus 2 di layar dan Gorilla Glass 7i buat area backdoornya. Kayak kalau kalian kebanting begini juga aman gitu, asal jangan sengaja dibanting gitu. Kalau ini kayaknya jangan deh. Masih di bagian proteksi, kedua HP ini udah punya IP rating bre, IP68 yang mana bisa diajak nyelam atau berenang sampai kedalaman 1,5 meter selama 30 menit untuk durasinya. Nah kalau dipakai hujan-hujanan mah udah pasti aman banget bre ya kan. Nah baru 4 poin aja udah bikin pusing mendang-mendingnya. Beneran gak nih masih mending Xiaomi 14T? Serius? Nah, adu jotos kelima soal baterai nih ya. Dari segi kapasitas memang ya nggak jauh beda lah, beda tipis aja. Cuma bre, andaikan semisal kalau misalkan Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang versi Indonesia ini mirip sama yang versi Cina, ini gila sih ya. Baterai yang versi Cina itu 6200 mAh. Nah yang versi Indonesia cuma 5110 mAh. Saya juga tidak tahu bapak, jangan tanya saya gitu ya. Cuma beda 110 mAh aja dengan Xiaomi 14T. Tapi anehnya bre, di pengujian World 3.0 Battery Life, Xiaomi 14T itu unggul, lebih awet
hampir 2 jam. Di sisi lain, adapter charger Redmi Note 14 Pro Plus 5G udah 120 watt. Ngecharge sampai full cuma butuh 36 menit aja. Sedangkan punya Xiaomi 14T itu cuma 67 watt adapter. Pas dipakai ngecharge dari 0 sampai full itu butuh 47 menit, ya kan? Nah, jadi di poin kelima ini hasilnya bisa dibilang imbang. Di sisi lain baterainya lebih irit Xiaomi 14T, di sisi lain chargernya lebih kencang Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Dan terakhir, kita adu kameranya. Apakah resolusi 200 megapikselnya di Redmi Note 14 Pro Plus 5G berarti lebih baik daripada 50 megapikselnya punya Xiaomi 14T? Sayangnya tidak, ya kan? Xiaomi 14T ini collab sama Leica. Sudah kelihatan lah ya kan, kekalahannya si Redmi Note 14 Pro Plus 5G ada di kamera. Kalau di kamera selfie memang bukan tuningan Leica, ya kan? Soalnya skin tone Redmi Note 14 Pro Plus 5G emang lebih bagus. Tapi soal saturasi dan dynamic range, Xiaomi 14T ini lebih cakep nggak sih? Nah, sedangkan buat main kameranya kan udah collab sama Leica. Di foto portrait, Leica-nya tuh berasa Leica banget gitu ya. Sedangkan hasil Redmi Note 14 Pro Plus 5G lebih kusem dan croppingannya nggak konsisten. Itu lebih ke kayak nggak mandi sih. Kalau hasil jepretan auto, hasil jepretan Xiaomi 14T ini lebih saturated dan dynamic range-nya lagi-lagi lebih luas. Terus hasil jepretan di lensa ultrawide-nya juga masih sama sih ya, sama main kameranya tadi. Kelebihan lain dari Xiaomi 14T, dia punya kamera tele 50 megapiksel, sedangkan Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang versi Indonesia ini cuma ngandelin in-sensor zoom karena memang tidak ada lensa telenya. Kalau di versi Cina tuh ada tuh lensa telenya 50 megapiksel lagi. Kenapa ya? Nah, punya Xiaomi 14T berasa AI banget hasilnya, bre. Beda sama punyanya si Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang lebih mendekati hasil aslinya alias lebih natural lah gitu. Nah, sampai di sini user Xiaomi 14T harusnya bangga banget dong sama HP mereka karena memang kualitas kameranya tuh jauh, bre. Kira-kira hasil rekaman videonya bisa makin bikin bangga user Xiaomi 14T nggak? Let's go kita bahas. Kemampuan main kameranya sih udah jelas ya, Xiaomi 14T unggul karena memang bisa ngerekam up to 4K 60 fps. Udah gitu ada fitur super slow motion up to 960 fps. Ya buat seru-seruan lah. Selfie kamera Xiaomi 14T juga lebih jumawa karena memang bisa ngerekam video 4K 30 fps. Dan berikut sampel videonya. Oke, ini adalah kualitas perekaman menggunakan kamera belakang di resolusi yang sama, Pak. Ini di 4K 30 fps. Ya kan, ini sambil jalan kaki. Nih. Kalau untuk kestabilannya sebenarnya sama ya. Nah, ini nih di Xiaomi 14T itu ada patahnya gitu. Sedangkan kalau di Redmi Note 14 Pro Plus nggak ada ya. Gitu nih. Kalau buat detailnya jujur 4K 30 fps-nya sama-sama bagus. Warnanya juga ya mirip-mirip lah. Nah, kalau ini adalah perekaman video di kamera depannya. Full HD 60 fps. Kalau dari croppingan sih mirip-mirip ya. Tuh. Sama-sama cukup dekat gitu. Nah, bedanya adalah kalau di Xiaomi 14T itu, 14T lagi, di Xiaomi 14T itu dia bisa rekam up to 4K 30 fps. Tapi kalau di Redmi Note 14 Pro Plus itu mentoknya di Full HD 60 fps saja. Kalau dari kestabilan mirip-mirip sih, kestabilannya mirip-mirip. Tapi dynamic range-nya tuh aku lebih suka di Redmi Note 14 Pro Plus sih. Tuh, warna lainnya lebih keluar. Terus mukaku tuh yang di Xiaomi 14T itu agak putih gitu loh. Di poin performa, foto, dan juga video, memang Xiaomi 14T ini lebih menang mutlak ya. Tapi Redmi Note 14 Pro Plus 5G juga unggul di beberapa penilaian lain. Kayak misalkan stabilitas, build quality, durability, dan juga desain. Memang sih, poin terakhir sifatnya subjektif atau menurutku pribadi. Tapi kan ini channel saya, jadi tidak apa-apa dong. Jadi kembali lagi bre, dengan selisih harga 500 ribuan, kalian bakal pilih yang mana nih? Dan kasih saran dong, kira-kira adu jotos HP apa lagi selanjutnya? Coba komen di bawah. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Saya Alfian selaku host di channel mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video adu jotos lainnya. Bye-bye. Bye-bye.